A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Balad, manane negeri, negara. La uqsimu bihadzal balad. Lan iki la zaidah. Dan itu la zaidah. Saya bersumpah dengan negeri ini, yang tafsirannya Makkah, negeri Makkah. Wa anta khilun bihadzal balad. Kamu Nabi Muhammad, kamu Muhammad bertempat di negeri ini. Khilun niki manggon utawa bebas atau merdeka. Wa walidin wa ma walad. Demi bapak dan anak. Bapak yang sebagian tafsir dimaknai ditafsiri Nabi Ibrahim, anak ditafsiri Nabi Ismail. Karena negeri Mekah itu sing buka setelah sekian lama, beribuan tahun mungkin niku kosong. Yang pertama kali sing membuka lagi adalah Nabi Ibrahim, karena lan Nabi Ismail. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia di dalam kepayahan. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah mereka mengira bahwa tidak ada seseorang yang mau menyempitkan mereka? Yaqulu ahlaktu malan lubata. Manusia berkata, saya menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an la yarahu ahad. Apakah mereka mengira bahwa tidak ada seorang yang pun yang melihatnya? Jadi al-balad maknanya negeri. Negeri itu sebuah tempat sekelompok manusia bermukim. Negara balad negara niku nek cara fikih ya, administrasi, wilayah administratif, kepemerintahan sing di situ ada kantor polisi dan ada pasarnya. Nah, menurut ilmu filsafat, negara itu sebuah keniscayaan. Untuk manusia itu membutuhkan negara, sebuah keharusan. Karena manusia niku siji makhluk sosial, dalam mencukupi kebutuhannya sendiri tidak bisa melakukan sendiri, harus melibatkan orang banyak. Terus manusia juga butuh keamanan, kenyamanan. Ini tidak bisa diciptakan manusia secara individual, harus berkelompok. Manusia itu harus berkelompok, berorganisasi, bersekutu, membina sebuah koloni. Nah, yang diarani balad, negeri, negara. Di berdirinya sebuah negara untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Menungso tanpa bernegara, sing melindungi nek diserang musuh bagaimana? Untuk mencukupi kebutuhan ekonominya bagaimana? Nah, perlu ono sistem sing mengatur niku. Organisasi sing mengatur. Lah, organisasi ini diarani balad. Bisa berbentuk, adapun macam-macam negara banyak, bisa berupa negara, bisa berupa kerajaan, monarki, ya. Tapi yang mesti niku sebuah keharusan orang hidup dunia ini harus bernegara, harus membentuk sebuah negara. Ya. Negara butuh imarah,
kepemerintahan. Kepemerintahan itu sebuah keniscayaan. Imarah butuh kepemimpinan. Melakno menegakkan pemimpin, mengangkat pemimpin itu hukumnya wajib. Walaupun pemimpinannya itu tiang fajir, tiang kafir, wajib daripada orang. Nek orang bahaya. Harus ada kepemimpinan. Gitu. Yeah. Jadi karena manusia niki makhluk sosial, tidak bisa mencukupi kebutuhannya pribadinya. Secara sendiri harus melibatkan orang banyak. Contoh dalam hal makan. Dalam hal makan banyak orang yang dilibatkan, gitu, petani, penggarap sawah, tukang seleb, gitu, bakul. Ini dalam satu jenis makanan, satu macam saja, beras, belum yang lain-lain, belum pakaian, melibatkan banyak orang, gitu, pabrik tenun, pabrik benang, petani kapas, gitu, penjahit, alat-alatnya, pabrik gunting, pabrik, melibatkan banyak orang. Niku dalam kebutuhan sandang pangan, belum dalam kebutuhan keamanan. Orang kan butuh keamanan, gitu. Nah, pramila perlu sebuah negara sing perlu ngatur kehidupan manusia, sia sing kehidupannya tercukupi, keamanannya tercukupi. Jadi dalam sebuah negara orang itu berhak untuk memperoleh kemakmuran, memperoleh keamanan. Ini sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Dan surat mereka disebut, gitu. La uqsimu bihadzal balad. Ana menungso sing tidak bernegara mboten enten ta, kabeh bernegara. Wa anta hilun bihadzal balad. Kamu bisa bermukim, bertempat tinggal di sebuah negara. Bisa merasakan bebas, bisa merasakan kemerdekaan, berhak mendapatkan kemakmuran, keamanan bila bernegara. Yeah. Wa walidin wa mawalad. Kita bisa melangsungkan generasi kita, manusia bisa napa turun temurun melangsungkan regenerasi jika bernegara, karena dalam negara ada perlindungan. Anek wong tanah bernegara bisa di napa namanya ana genosid namanya. Genosid ini pembunuhan massal, pembunuhan napa penghapusan ras, ana ras tertentu bunuh secara massal tangga anak turun. Nggih. Jadi tiang sakit turun temurun regenerasi niku karena adanya negara. Ya. Fungsi negara. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya aku ciptakan manusia dalam jerih payah. Jadi menungso ditetahake urip niki memang kudu payah. Tidak semua niku instan. Kita ditakake donya niki. Kita diberi hidup harus menjaga kehidupan ini. Kita harus cari makan. Kita cari nafkah, cari rezeki. Gitu. Nah, untuk mendapatkan ilmu mencari rezeki saja harus mencari ilmu dulu. Mencari ilmu butuh biaya, butuh waktu. Gitu. Rekoso. Memang niki desain manusia diciptakan untuk rekoso. Tidak seperti mungkin binatang-binatang lain, ada binatang niku sing makanan wis cemepak. Gitu. Makanan wis cemepak. Tinggal mengambil. Ini manusia arep mangan. Gitu dadak
dimasak, dadak dioceki. Nggih ta? Mangane menungso niku. Dadak golek kayu, tuku LPG. Mboten kaya datang sanes-sanese. Nggih ta? Makan wis tremo langsung makan. Menungso dadak ngolah dadak ana rekasane. Dalam satu sisi contoh mawon iki, belum contoh-contoh yang lain. Memang nggih menungso didesain kaya niku. Gitu. Untuk mencapai kemakmuran, keamanan ya harus harus membentuk polisi butuh bayaran, tentara, gitu. Butuh senjata, butuh benteng, pertahanan. Ya. Keamanan saja butuh macam-macam. Nek kaya hewan-hewan sanes, pertahanane ring Gusti Allah diparingi napa pun diparingi pun sak paket gitu. Ula diwehi kupas, kolot jengking diwehi capit, gitu. Di pertahanan sendiri-sendiri. Nek manusia rekoso untuk menciptakan senjata nih, membuat senjata nih, gitu. Rekoso. Belum hal-hal yang lain. Semua kudu melalui processing tidak mudah. Itu ana jerih payah. Ini semua tidak bisa terpenuhi kalau kita tidak bernegara. Jadi kesadaran bernegara sebagai warga negara harus taat kepada pemerintah, kepada hukum negara itu memang keharusan. Gitu. Keharusan. Gitu. Kepripun nika? Kepripun? Dan tidak la imarota ila napa kepripun nika? Gitu, tidak ada negara kalau tidak ada kepemerintahan, tidak ada kepemerintahan kalau tidak ada kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan. Jadi kita sebagai warga negara itu memang harus taat terhadap aturan-aturan negara. Karena aturan negara itu aturan yang telah kita sepakati bersama seluruh warga negara, walaupun dengan sistem, gitu, harus diikuti. Ayah sabu alang yakdiro alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada seseorang yang mampu untuk menyempitkannya? Ya. Terus walaupun manusia itu setelah bernegara mampu menciptakan kemakmuran, hajat-hajatnya tercapai, hidup dengan nyaman, aman, keamanan tercapai, ning tetap harus memperhatikan peringatan-peringatan para rasul. Sebab jayane kaya napa, kemakmurane kaya napa, keamanane wis kaya ngapa, kaum Ad, kaum Samud, Firaun iku nyatane ya hancur. Gitu. Jadi aja nyaman, merasa nyaman dari risiko. Gitu. Tetap harus waspada, memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan. Bisa uga nek ora ana bencana, gitu, bisa saja kemakmuran hilang karena bencana alam datang, tsunami, gitu, kayak kaum Ad, kaum Samud. Bisa uga menjadi sebuah bangsa diserbu oleh bangsa lain. Pirang-pirang terus sejarah. Mulakno tetep aja demeh wis tercapai kemakmuran, keamanan, terus hidup semuanya sendiri, gitu.
tetap kudu ngangge aturan-aturan, peringatan-peringatan Rasul. Ojo ngasih terjadi hal-hal seperti bangsa bangsa Samud, pemerintahan Fir'aun gitu. Entah runtuh jatuh gitu, habis. Ya. Yaqulu ahlaktu malalu bada. Manusia berkata, saya menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu alam yarahu ahad. Apakah manusia mengira tidak ada seorang yang melihatnya, yang mengawasi? Mesti ojo sak geleme dhewe ngentek-ngentekke bondone, eksploitasi alam secara semuanya sendiri. Gitu. Gitu. Jangan merasa merdeka, merasa terus merasa bebas. Gitu. Krono dunia, bumi yang kita tempati, yang kita tinggali, gitu. Niki harta warisan kan. Kita menikmati, menggunakannya, memanfaatkannya itu warisan dari orang-orang generasi sebelum kita. Dan nanti juga akan kita wariskan kepada generasi-generasi sudah kita. Ya. Wa ta'kuluna turasa akal lama. Nek kita dalam menggunakannya itu rakus. Semua dieksploitasi, dientek-entek tanpa kita memikirkan masa depan generasi kita yang akan datang gitu. Repot nih. Jangan dikira kita ora diawasi, kita dalam menggunakan harta niku kita diawasi, diaudit, ada pertanggungjawabannya, ana hisabnya, ada, ya. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Apakah aku tidak menciptakan untuk manusia dua mata, lisan dan dua bibir, wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan dua jalan, yaitu jalan hak dan jalan batil, jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Nah, menungso niku iso mencapai kemakmuran karena kan ting Gusti Allah diparingi perangkat, karena dia punya perangkat, punya dua mata, bisa melihat, bisa berkarya gitu, punya lisan, bibir, bisa komunikasi, bisa transaksi, sehingga bisa mencapai apa yang ia inginkan. Zat sing gawe napa? Sing gawe napa? Perangkat marai menungso niku iso makmur. Niku ya mesti bisa njabut kemakmuran gitu. Mesti saged njabut kemakmurane. Ngoten. Jadi Gusti Allah niku kan kembali teng Gusti Allah gitu. Menungso iso ngene niku eling nek kowe iso ngene iki mergo kowe duwe lisan, duwe sing nitake Gusti Allah. Aja lali karo Gusti Allah. Kamu bisa hidup seperti ini karena semuanya oleh Allah, alat-alatnya telah disediakan. Jangan kamu merasa tidak diawasi. Ya. Jangan kamu merasa bebas, tidak memperdulikan, mau hidup semaunya sendiri, tidak memperdulikan peringatan-peringatan Sang Pencipta. Yeah. Wa hadainahu nastain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.